Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2022. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan kepada kita semuanya dari kitab Yohanes 10 ayat 14. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah relasi dengan Tuhan. Saudaraku, semakin kita hidup, kita membutuhkan relasi satu dengan yang lain. Termasuk relasi dengan Tuhan. Semasih kita hidup, kita membutuhkan relasi satu dengan yang lain. Termasuk relasi kita dengan Tuhan. Nats renungan ini telah menunjukkan suatu relasi yang dibangun oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah sebagai gembala yang baik, bukan? Gembala yang tidak sekedarnya saja menjaga domba-dombanya. Seperti gembala upahan yang lari melihat kawanan serigala. Melainkan gembala yang sangat mengenal domba-dombanya. Karena mereka kepunyaannya, kepunyaan Allah. Sebaiknya domba-domba pun mengenal sang gembala karena memiliki relasi dengan dia. Saudaraku, apakah dampaknya di dunia ini jika kita memiliki relasi yang benar-benar dengan Allah? Dampaknya yakni yang pertama, relasi yang benar dengan Allah akan mengikis keraguan kita akan kebaikan-kebaikannya. Salah satu penyebabnya ketika pergumulan yang sering dihadapi oleh anak-anak Tuhan adalah ketika kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu jangan salah ingin. Yang kedua, relasi yang benar dengan Allah membuat kita tidak lagi mencari kepuasan di luar Allah. Apa yang membuat kita puas mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Seorang hamba uang baru akan merasa puas ketika dia mendapatkan uang, apalagi yang banyak. Kepuasan yang seperti ini semakin kita jauhi, justru akan semakin kita membuat hidup kita hampa. Kita harus menjauhi kehidupan yang cinta uang. Karena kehidupan yang seperti itu sesungguhnya hidup kita ini hampa. Karena kita tidak tergantung kepada Tuhan lagi. Ketiga, relasi yang benar dengan Allah akan membuat kita bisa mengasihinya dengan benar. Mungkin selama ini kita sering mendekati Tuhan dengan cara yang salah. Misalnya taat kepada Tuhan dengan harapan bisa melunakkan hatinya. Tanpa memiliki relasi yang benar, saudaraku, maka perintahnya akan terasa berat, bukan? Namun sebaliknya, ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Allah, maka kita mampu untuk taat menjalankan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita bangun relasi yang benar dengan Allah. Artinya, biarlah kehendak Allah yang kita ikuti dalam hidup kita, agar kita memiliki benar-benar hubungan yang nyata di tengah-tengah dunia ini.
sebagai anak-anak Tuhan dapat menunjukkan kehendak Allah sehingga kita adalah pengikut yang setia dan orang lain akan mengikut Tuhan dengan setia. Marilah saudaraku, kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan secara benar, bukan semu, tetapi betul-betul memiliki relasi yang benar, yakni melakukan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memberikan ruang hidup kami dalam relasi yang benar di hadapan-Mu. Jauhkan dari kami Tuhan relasi yang berkepura-puraan, relasi yang tidak percaya, tetapi biarlah kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gembala kami, di mana Engkau Tuhan mendengarkan suara kami, mendengarkan pergumulan kami. Demikian juga kami mempercayai bahwa Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami, ya Bapa. Tuhan, bentuklah kami menjadi anak-anak yang betul-betul rindu memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Biarlah Tuhan, dengan pemeliharaan kasih-Mu kepada kami dapat bertumbuh iman kami yang benar kepadamu. Dan praktek kehidupan kami Tuhan, biarlah nyata sebagai orang yang memiliki relasi yang benar dengan Engkau. Sehingga banyak orang juga dapat mencontohi, meneladani apa yang telah kami perbuat. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Gereja-Mu Tuhan yang ada di tengah dunia ini. Biarlah Engkau berkati seluruh pemimpin gereja-Mu, seluruh pemimpin negara-negara di dunia ini. Biarlah mereka takut kepadamu Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan benar, memiliki hubungan yang baik kepadamu, dan dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa di surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami semuanya. Berikan kami sukacita menjalani kehidupan kami ini. Dengar doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Amang Inang, saudara-saudariku, renungan yang baru saja kita dengar. Biarlah itu menambah semangat hidup bagi kita. Dan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Napo Sebulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini
dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.